untuk mengajar anak-anak tentang mata pelajaran akidah akhlak. Namun sebelum kita mulai, Bapak ingin bertanya, siapa ketua kelas? Ketua kelasnya siapa? Saya, Pak. Silakan Rahmat untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, Pak. Teman-teman silakan duduk rapi dan khusyuk untuk kita akan berdoa. Akhir Isnan kelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Cukup. Terima kasih kepada Rahmat atas memimpin doa. Baik, sebelumnya Bapak akan absensi terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Saya absensi dulu. Rahmat hadir, Pak. Baik. Rosid hadir. Baik. Munaya hadir, Pak. Baik. Siti hadir. Sunan hadir, Pak. Baik. Malika kayaknya kemarin ini, Pak, kurangnya badan. Kayaknya sekarang izin tadi, Pak. Oh, baik. Berarti sakit ya sekarang? Ya, Pak, sakit. Semoga kita doakan ya bareng teman-teman. Semoga diberi kesehatan, diberi kesembuhan, diberi kekuatan, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi tentang mata pelajaran pendidikan akidah akhlak, tapi mengenai akhlak. Nah, Bapak akan menyampaikan atau kita akan belajar mengenai birrul walidain. Bapak ini aja ya, biar nggak terlalu kaku, bilang teman-teman aja ya, dengan anak-anak, karena kita masih ibaratnya seumuran gitu ya, teman-teman. Ya baik, Pak, nggak apa-apa, silahkan. Ya baik, teman-teman. Jadi ada yang pernah mendengarkan atau yang pernah baca tentang birrul walidain, teman-teman? Oh, saya, Pak. Oh ya, Rahmat pernah baca ya? Ya, Pak, pernah membaca birrul walidain. Ya, ada yang tahu tentang birrul walidain itu apa secara singkatnya? Saya, Pak. Oh ya, silakan, Wasit. Apa birrul walidain? Birrul walidain itu berbakti pada orang tua. Oh ya, mantap, Wasit. Ya, jadi Bapak akan menjelaskan atau kita belajar ya tentang birrul walidain dari pengertiannya, terus dari contoh-contohnya dan macam-macam bentuknya. Jadi birrul walidain itu artinya berbakti kepada orang tua ya, teman-teman. Terus birrul walidain ini suatu hal yang diperintahkan oleh agama tentunya. Dan oleh karena itu bagi seorang muslim alangkah seharusnya berbuat baik dan berbakti kepada orang tua bukan sekedar memenuhi tuntunan norma sosial, namun juga norma kesopanan, melainkan dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Rasul Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah juga berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah pada orang tua ya, teman-teman. Jadi kita diperintahkan oleh Allah ini tidak hanya sekedar ini ya, sekedar diperintahkan, tapi memang ada dasarnya bahwasanya kita harus berbakti pada orang tua. Jadi sudah dijelaskan secara tegas di dalam surat An-Nisa 36. Nah, di dalam hadis juga juga dibahas, juga dijelaskan ulang. Kata birrul walidain ini
ketika beliau ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini amal apa yang paling dicintai Allah azza wa jalla, ya. Nabi bersabda, teman-teman. Jadi sholat pada waktunya. Nah, Nabi bersabda sholat pada waktunya. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, lalu birrul walidain. Terus Ibnu Mas'ud bertanya lagi, teman-teman. Beliau bertanya, lalu apa lagi? Terus Nabi menjawab, jihad fi sabilillah. Nah, demikian yang beliau katakan. Andai aku bertanya lagi, nampaknya beliau akan menambahkan lagi. Itu di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya teman-teman. Jadi ketika kita berbicara birrul walidain itu memang harus, bahkan suatu kewajiban, ya, dengan suatu kewajiban sebagai seorang anak yang telah dibesarkan dari kecil hingga sampai sekarang, gitu ya teman-teman. Baik Pak. Jadi sekarang kita membahas bentuk-bentuk birrul walidain, teman-teman. Siapa yang pernah melakukan atau pernah membaca terkait bentuk-bentuk birrul walidain itu seperti apa, teman-teman? Saya Pak, silakan menayah apa biasanya yang menayah lakukan ketika melakukan birrul walidain ini ataupun bagi pada orang tua. Saya biasanya ini Pak, kalau pagi-pagi itu membantu orang tua, kayak menyapu ruang tamu, membersihkan tempat tidur. Terus ketika pakaiannya menumpuk Pak, itu saya akan mencucinya dengan tangan saya sendiri. Nah, baik, sebenarnya itu bagus. Itu salah satu bentuk membantu orang tua, ya, termasuk juga berbakti. Karena istilahnya kenapa bisa dikatakan berbakti? Karena meringankan beban orang tua, walaupun beban orang tua itu banyak. Tapi kita alangkah baiknya terus membantu atau meringankan beban orang tua seperti hal-hal semacam yang sudah seharusnya kita lakukan sebagai seorang anak, ya, teman-teman. Baik Pak. Nah, jadi contoh-contoh bentuk-bentuk birrul walidain ini, yang pertama itu mengikuti keinginan dan saran orang tua. Nah, ini memang dari berbagai aspek kehidupan. Nah, ini memang sulit, ya teman-teman, bahwasanya kita harus ketika keinginan orang tua itu apa yang diinginkan, apa yang disarankan orang tua, kita harus mengutamakan, kita harus mengedepankan terlebih dahulu dari saran-saran orang lain, karena kita tahu sendiri bahwasanya orang tua itu hal yang menjadikan kita menjadi penuh makna, penuh kebahagiaan, gitu. Dan dari segi masalah pendidikan, dari segi masalah kerjaan, jodoh maupun masalah lainnya, tentu ketika saran dari orang tua kita juga harus mempertimbangkan, kita harus memikirkannya. Nah, itu salah satunya, ya teman-teman. Jadi anak itu tidaklah punya kewajiban untuk mengertinya, namun bahkan harus melakukannya dengan cara yang baik. Nah, ketika kita tidak sesuai dengan apa yang disarankan orang tua, ya teman-teman, kita juga boleh menolak, tapi harus ada aturannya. Dalam artian kita juga harus menolak itu dengan baik, dengan dengan kita caranya dengan diskusi atau dengan cara berbicara yang baik, yang sopan dengan orang tua. Mengapa kita itu menolak? Nah, itu kita bisa negosiasi pada orang tua, baiknya ini. Jadi keinginan orang tua itu kita juga harus melihat keinginan kita, potensi kita, skill kita itu bisa sampai mana, gitu. Nah, kita juga melihat kita dulu, baru keinginan orang tua itu sama nggak dengan keinginan kita. Nah, ketika tidak sama, ketika itu ada perbedaan, nah kita sampaikan kepada orang tua, ya teman-teman. Baik Pak. Jadi di dalam Quran surat ini, ya, Luqman ayat 16 juga disampaikan, Allah berfirman, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kau tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia yang dengan baik. Nah, itu
dalam hal ini muncullah problem jika terjadi perbedaan pendapat. Misalnya dalam menentukan perguruan tinggi, nah ini kan sudah sewajarnya ketika kita menentukan suatu persoalan terkait apa yang kita capai, apa yang kita bisa itu akhirnya keinginan orang tua tidak bisa kita gapai. Nah, itu juga termasuk ini ya, termasuk persoalan. Jadi terkait tempat kerja, terkait banyak yang terjadi perbedaan dalam menentukan jodoh. Nah itu juga banyak kasus-kasus terkait pada orang tua akhirnya menimbulkan kayak istilahnya menolak duakan birrul walidain, kayak tidak terlalu berbakti, padahal ingin berbakti namun belum sepenuhnya kan begitu. Tapi memang harus ada suatu dialektika, suatu persoalan yang dihadapi sehingga saling bisa memahami dan saling menerima atas perbedaan pendapat, gitu ya teman-teman. Baik Pak, di sini juga dijelaskan ya teman-teman bahwasanya ketika menghormati dan memuliakan kedua orang tua, nah ini sungguh suatu bentuk rasa terima kasih dan rasa syukur telah dibimbing, telah dibina, telah diberi kasih sayang dari kecil hingga sampai besar ya teman-teman sampai sekarang. Iya Pak. Nah ini karena atas kasih sayang dan sayangnya tidak mungkin bisa dinilai dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita untuk berterima kasih pada ibu bapak sesudah bersyukur kepadanya. Ternyata di dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14 Allah juga berfirman dan menjelaskan bahwasanya yang artinya, dan kami wasiatkan wajibkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyakitnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadamu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada pula kembalimu. Ya, itu yang kedua ya teman-teman, bentuk birrul walidain. Yang ketiga, membantu orang tua secara fisik maupun materinya yang dijelaskan atau yang telah dicontohkan oleh Ayah tadi ya, terkait fisik kan kayak tadi, kayak membantu orang tua menyapu itu termasuk fisik. Materi itu berupa kayak ini, ketika misalnya ada seorang anak itu bekerja, nah dia mendapatkan gaji dari pekerjaannya, akhirnya gaji uang tersebut disisihkan pada orang tua. Nah itu termasuk membantu orang tua secara material ya. Jadi gitu ya. Jadi jika sebelum berkeluarga anak-anak membantu orang tua, terutama ibu ya, kita mengkhususkan ibu. Kenapa? Karena ibu yang telah istilahnya itu jasanya itu telah banyak. Jadi kita mengkhususkan ke ibu terlebih dahulu. Setelah ibu telah kita bantu, kita juga membantu ayah, kayak mengerjakan kerjaan rumah. Terus kayak ketika kita sudah berkeluarga, akhirnya kita membantu secara finansial berupa kayak misalkan membeli pakaian, terus makanan, minuman. Istilahnya ketika kita sudah berkeluarga, kita kayak memberikan mengembalikan jasa-jasanya, walaupun memang jasa-jasanya nggak bisa dinilai dengan segala apapun ya, karena semua itu memang harus diberikan kebahagiaan. Maksudnya kita harus berbagi pada orang tua sehingga bisa menunjukkan rasa kasih sayang kembali pada orang tua. Itu ya teman-teman. Baik Pak. Dan ketika orang tua sakit, kita juga harus merawatnya. Itu pula cara kita berbakti pada orang tua. Dan keempat itu yang jelas dan suatu hal yang seharusnya yang kita lakukan itu adalah, ada yang tahu teman-teman? Saya Pak, oh iya Rahmat, kalau nggak salah mungkin ini Pak, tidak lupa mendoakan orang tua
ketika selesai sholat maupun ketika dalam kegiatan apapun dan dimanapun. Nah, baik Ahmad. Nah, jadi keempat itu mendoakan orang tua agar diberi ampunan. Nah, jadi mendoakan orang tua yang baik-baik seperti mendapatkan ampunan, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkait kesehatan, terkait rezeki, terkait apapun itu tentunya akan dimudahkan dan diselesaikan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga dijelaskan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 4 bahwasanya dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah wahai Tuhanku kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Nah, yang kelima itu ini yang sangat sangat memprihatinkan, yang sangat perpisahan yang tidak diinginkan oleh seorang anak, bahwasanya yang kelima ini birrul walidain masih bisa dibalas setelah orang tua meninggal dunia dengan cara apa? Nah, ini termasuk termasuk bentuk terakhir ketika kita melakukan birrul walidain, yaitu dengan cara ketika orang tua meninggal dengan cara menyelenggarakan jenazahnya dengan sebaik-baiknya, melunasi hutangnya. Ketika ada orang tua itu terlilit hutang atau lupa tidak hutang-hutangnya, kita sebagai anak harus wajib melunasinya, gitu teman-teman. Jadi kayak melaksanakan wasiatnya, ketika orang tua memberi wasiat kita juga harus menyampaikannya. Juga meneruskan silaturahmi yang ditinggalkan waktu hidup, memuliakan sahabat-sahabatnya dan mendoakannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait birrul walidain ya teman-teman. Jadi pesan saya untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman semua, ya. Jadi kita harus tetap berbakti pada orang tua dalam aspek kehidupan apapun itu. Walaupun kehidupannya itu hancur, kehidupannya itu tidak sesuai yang kita inginkan, kita tetap harus berbakti pada orang tua. Walaupun hati kita tidak bisa menerima, tetapi kita harus lapang dada dengan itu semua realita yang terjadi ya teman-teman. Baik Pak. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin mata pelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan ya teman-teman. Mungkin teman kelas bisa berdoa untuk rangkaian pembelajaran pada pagi hari ini dengan dipimpin doa dengan kelasnya. Baik Pak. Sebelumnya sikap berdoa teman-teman. Wahid Isnan Falas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih pada buka kelas yang telah memimpin doa setelah belajar. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan ya terkait birrul walidain yang bisa kita pelajari bersama dan kita bisa paham bareng-bareng ya, dan kita bisa saling saling memikirkan secara luas, secara kompleks ya. Ketika kita berbicara orang tua itu ternyata banyak hal yang seharusnya kita lakukan ya, teman-teman. Baik Pak. Ya, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat terkhususnya bagi saya sendiri selaku selaku yang menyampaikan, dan juga teman-teman semua sehingga bisa saling memahami dan akhirnya bisa mengimplementasikannya atau bisa melakukannya. Ya, baik Pak. Ya, cukup sekian. Mungkin ada pesan Bapak yang saya akan katakan tentang belajar di rumah, tetap patuhi protokol
masyarakat sosial tetap menggunakan protokol kesehatan, ya, tetap jaga kesehatan, jaga imun, tetap jaga iman, ya. Baik Pak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Billahi taufiq. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik.